warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati Allah, Pak Ketua PCM kita beserta seluruh jajaran pengurus PCM, para sesepuh Muhammadiyah. Ini ada yang rambutnya putih semua, itu termasuk sesepuh Muhammadiyah. Pak Dr. Absor, Wakil Ketua MPKU PP Muhammadiyah, Ketua PCA dengan seluruh jajaran PCA, PRM, seluruh pengurus PRM, PRA se-cabang Manyar, para undangan, para simpatisan, dan pengurus AU yang hadir juga. Apa kabar Bapak Ibu sekalian di pagi yang cerah ini? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah, semoga sekeluarga sehat dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf, masker saya sudah saya buka, mudah-mudahan saya nggak menyebarkan virus negatif. Ada Dr. Absor. Saya menjadi pengurus PWM itu kurang lebih mau 4 periode ini. Baru kali ini saya diundang cabang Manyar itu. Mungkin nggak tahu, saya nggak kenal Sopo Sultan Amin, barangkali begitu. Kalau di GKB itu kalau nggak salah sudah 3 kali mungkin. Alhamdulillah saya melihat meskipun cabang Manyar ini baru separuh dari rantingnya yang sudah terkuasai atau terduduki, tetapi suasananya hidup. Maka tadi saya bilang sama Ketua Pak Taufik, ini kan LPC RPM pusat itu getol membuat akademi marbot Masjid Muhammadiyah AM3, dan sekarang Jawa Timur malah sudah memulai AM3-nya itu batch 1 sudah dilaksanakan 1 bulan lebih yang lalu di Masjid Baitul Mukhlisin Ponorogo. Masjid kita Baitul Mukhlisin Ponorogo itu, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu ini masih silaturahim betulan ya dengarnya itu. Halo ibu-ibu. Alhamdulillah sudah selesai silaturahimnya. Masjid Baitul Mukhlisin Ponorogo itu dikukuhkan menjadi masjid unggulan nasional tingkat ranting, dan berikutnya tanpa pembelian karena dilihat performanya itu memenuhi, Masjid Al-Fattah Tulungagung juga sudah dikukuhkan sebagai masjid unggulan tingkat daerah. Jawa Timur belum punya masjid unggulan tingkat wilayah, apalagi tingkat nasional. Mudah-mudahan Al-Fattah ini nanti bisa naik dari daerah ke wilayah, wilayah bisa naik ke tingkat nasional. Yang sudah nasional itu termasuk ketika CRM award kemarin, CRM itu cabang ranting Masjid Award di
Banjarmasin itu adalah Masjid Al-Jihad. Masjid Al-Jihad itu Bapak Ibu sekalian, kadang 1 bulan itu bisa infaknya sampai 500-600 juta. Dan kemarin saya melihat di Al-Jihad itu punya ambulan 6 atau 7 mungkin. 3 ambulannya itu apa? Merek mobilnya Alphard. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin naik Alphard, sakitlah di Kalimantan Selatan, nanti diantarkan sama Masjid Al-Jihad. Asal jangan mau meninggal di sana, karena setiap sholat fardu itu ada sholat jenazah gratis. Kami beberapa hari di sana, hampir tiap sholat ada sholat jenazah. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, ketika ambil wudhu di belakang itu, keluarga itu rupanya tidak ada yang ikut sholat. Dari lihat potongannya, oh ini memang keluarga gak sholat ya, gitu. Jadi kita ini yang disuruh menyolatkan gitu kan. Kelihatan kan potongan orang-orang sholat kan seperti Bapak Ibu semua begini kan ya. Kalau potongannya nggak sholat, oh ya pantas begitu kan ya. Nah, jadi mari Manyari ini kan sudah punya kemampuan, karena Gresik belum ada yang muncul ke permukaan untuk memasuki nominasi itu. Di CRM UGM kemarin, baik penyaringan di tingkat wilayah maupun nasional di UMS Solo, Gresik belum ada yang ikut sama sekali. Kemarin kami berharap Ahmad Dahlan itu ikut, tetapi Ahmad Dahlan ini Budi Sedayu, tetapi apa nih surat izin IMB-nya itu belum beres. Nah, memang harus semua beres. Oh jadi masjid anggulan kok belum beres, apalagi di dalam pengurusnya sih rotok pendelian begitu. Wah ya susah kalau itu dibuat masjid unggulan begitu kan gitu. Masjid Buritan itu masjid unggulan. Mudah-mudahan Pak Ketua nih, sekarang betul ini nanti di Al-Fatah tanggal 1 sampai 3, nanti Bitri di RS Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, nggak tahu 4 nanti di Sidoarjo ataupun di Banyuwangi. Oke, mudah-mudahan lah sehingga Manyar dalam hitungan tidak terlalu lama bisa cabangnya terus bertambah, sehingga nanti kalau muscap lagi berani-beraninya jadi ketua cabang, nggak bisa 100% dari desa ranting itu menjadi apa rantingnya 21 desa tadi itu. Nah Bapak Ibu sekalian, karena ini masih suasana sawalan, saya kemarin diminta materi keajaiban memaafkan. Kuat-kuatan mawon. Kalau kuat ibu yang ngomong saya tak berhenti aja, okay? Nah, saya ingin memulai, mungkin saya sudah pernah cerita dan Bapak Ibu pernah mendengar cerita saya. Ada pasiennya Pak Absor, dokter ini, yang keluar masuk rumah sakit, seminggu di opname, sembuh, pulang, 10 hari di rumah, drop lagi masuk rumah sakit, 3 hari di rumah sakit sembuh, pulang lagi, jadi keluar masuk rumah sakit. Dan tentu kalau rumah sakitnya punya pasien begitu itu senang nih pembuatan Pak. Padahal bagian apa itu yang mendoakan itu biro ya, itu yang enggak Bu, sampai semoga
di rumah sakit tidak terlalu lama dan cepat sembuh dan bisa pulang dengan sehat walafiat. Tapi kan tidak terdoa nanti kalau nggak enak lagi masuk aja ke rumah sakit cepat-cepat, nanti tak doakan sembuh lagi, kan nggak begitu. Nah, wah ini ada yang diminta, ini nggak keturutan ini. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, pihak rumah sakit ini juga galau, kasihan ibu ini kok sembuh drop gitu kan. Nah, akhirnya ditelusuri, mesti ada kasus, apalagi sekarang pengobatan itu harus komprehensif. Bu, mohon yang punya anak dituruti sebentar, minta apa sih si bocil itu? Nah, didatangkan seorang psikolog, karena kalau sudah begini ini bukan dokter lagi, dokter sudah katakan, oh tak obati biasa kok, sudah kok nggak ada yang sakitnya serius, tapi kok masih ngedrop begini saja. Diperiksa labnya juga nggak ditemukan, yang nggak perlu harus di EEG, di MRI begitu kan. Wong ibu ini sakit begini tapi ketika sembuh juga luar biasa. Ditelusuri sama psikolog, ibu ini adalah seorang janda yang kaya raya, bisnismen. Dia lantas ini rupanya tumbuh oleh tutup, terusnya apa Bu? Jenggot oleh janggut. Tariannya kan begitu kan, tumbuh oleh tutup, jenggot oleh janggut. Pas dia punya karyawan, masih jejaka, ganteng, pinter. Nah, dari mana datangnya lintah? Dari hati turun ke kali. Nah, terjadilah akhirnya mereka menikah. Setelah menikah berbulan-bulan ganti tahun, rupanya sang Arjuna ini mulai pola, meliriklah ke rumput tetangga lebih, mestinya lebih kuning itu kan kalau jadi berantakan. Mulainya dia menikah diam-diam dengan perempuan lain, dan laki-laki ini juga pinter benculas. Pelan-pelan perusahaan itu dialihkan ke nama pribadinya. Ya pinter saja loh, kok bisa Pak? Ya pinter saja, kalau orang tuh mau culas itu, orang mau korup begitu tuh kan bisa saja. Wong otak kita itu kan pinter, ada pinter yang dipakai untuk ngurus Muhammadiyah, ada yang pinter juga mencuri kekayaan Muhammadiyah juga begitu kan. Nah, ibu ini lantas tahu. Nah, setelah tahu itulah marah, dan hampir Bapak Ibu sekalian harta bendanya dikuasai sama suami yang lacur nopo yang raja tega itu. Wah, dia akhirnya jatuh bangun, sakit sembuh. Apa kata psikolog yang menelusuri kejiwaan psikologi dari ibu ini? Ibu ini kepingin sembuh Kak? Ya kepingin saya Pak, tapi mudah kok Bu. Mudah apanya saya nggak sembuh-sembuh begini, ya kan? Satu kata saja Bu, kalau ibu mau memaafkan bapak, ibu akan sembuh. Kira-kira apa Bu jawabannya ibunya? Kok nyimut?
Kenapa kok nyimut itu? Ya kan yang muda-muda nggak tahu apa kok nyimut itu. Gresik Surabaya tahu itu apa kok nyimut itu. Loh kok enak saya sekarang menjadi kayak begini, harta benda saya beralih, sekarang dia bermasuk masgul dengan istrinya yang masih muda dan lain sebagainya. Lah tergantung ibu mau sakit terus menerus, kalau sudah sakit terus menerus, ibu lantas sedih terus, apa yang terjadi ibu? Ibu akankah mati dengan wajah nopo? Kalau mati wajahnya kira-kira bu mecoco nopo mesem, merengut apa tersenyum kalau sudah dalam kondisi begitu itu? Gitu. Bapak ibu kalau kadang-kadang melihat mayat, aku kepingin melihat wajah terakhirnya, kan begitu kan? Nah alhamdulillah wajahnya kelihatan ceria, ada senyumnya, begitu kan? Saya pernah masih keluarga, begitu mau nyolati dengan keluarganya itu, suaminya, aku kepingin lihat terakhir wajahnya ibumu, begitu kan? Terus suaminya komentar, lah kok wajah ibumu koyok ini ya, begitu. Saya nggak berani komentar, saya sudah sudah agak mundur. Iya wajahnya kok rodok nopo ya, enggak mboten ceria, apalagi tersenyum manis, begitu kan. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu masih punya tanggungan dan tanggungan itu tidak diselesaikan, maka beban itu pasti akan terbaca di apa? Di wajah. Gitu. Sampai isu teko kok rupamu napa? Merengut kecut ngene. Esuk aku gak ngombe kopi ya durung sarapan, nolok mules pisan aku. Gitu. Nah, kecuali kalau datang dengan wajah ceria, wajah manis, tersenyum, meskipun kita belum minum kopi dan belum sarapan, masih tetap ya lapar, masuk terus kenyang, gitu. Ya paling tidak merangsang kita menjadi lapar itu. Nah disitulah Bapak Ibu sekalian, bahasa psikologi saja memaafkan itu punya makna yang dalam, apalagi bahasa agama. Kali tadi Pak Ketua Ranting sama Pak Ketua Cabang halal bihalal ini dalam rangka ya bermaaf-maafan, dalam rangka saling mengikhlaskan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Sekarang ada pertanyaan, mengapa memaafkan itu sulit? Ibu-ibu masih punya mantan yang tidak dimaafkan? Halo? Nggak usah angkat tangan. Nah, yang susah itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak, wah, ampun kula lepas Pak Sultan seperti merpati yang tak gurak-gurak begitu kan. Biasanya yang berat itu perempuan. Lah mengapa mantan itu kok masih dipikirkan, wong dia sudah bahagia dengan yang lain? Gitu. Apakah kita yang memikirkan itu tidak rugi? Dia rugi toh Bu. Nah, karena apa sulit itu? Karena mengingat luka lebih lama dan lebih dalam. Bapak Ibu sekalian, orang tidak memaafkan itu karena apa? Karena tersakiti, dan sakitnya itu, sakitnya di mana Bu? Sakitnya di sini. Kalau sakitnya mohon maaf di sini itu nggak apa-apa kan?
Paling kalau dipakai untuk sujud sudah hilang lagi. Tapi kalau sakitnya di sini, terus diingat-ingat terus, apalagi kalau sering diceritakan itu. Nah, jadi kita ini manusia ini kadang-kadang kita ini nggih rodok lembek. Ibarat kita itu sakit, disakiti, ibarat kita itu pisau atau celurit masuk ke sini, di sini ini nggak dicabut tapi dipegangi dengan masih tertusuk itu sambil kesana kemari diceritakan. Nah, makin sakit apa makin ya makin sakit, gitu. Mau mencabut itu nggak ada kemampuan dia. Ego ingin membalas. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernah dengar cerita atau penelitiannya mengapa saudara-saudara kita itu, terutama wanita, banyak menjadi wanita apa nih Bu? Wanita panggilan, singkatannya PTC. PTC. Nah, mereka itu kan disakiti oleh lain jenisnya, sakitnya itu dia ingin membalas. Kalau dia bisa menyakiti wanita, aku pun wanita bisa menyakiti laki-laki. Makanya dia merasa berbangga kalau ada laki-laki yang terus-menerus membokingnya. Kan betul pula tak jelaskan ini membokingnya itu apa Pak Sultan, begitu kan? Nah, dia dalam rangka itu. Memang aneh, wanita itu ketika disakiti, balasannya itu ganti dia itu menyakiti dirinya itu. Memang dunia wanita itu jeru Bapak Ibu sekalian. Maka tidak ada fikih laki-laki itu, yang ada fikih wanita. Nggak ada surat rojulun gitu kan, nggak ada. Yang ada an-nisa begitu kan. Jadi Allah memberi perhatian khusus. Memang kemarin siapa yang menyatakan saya wanita itu tidak utuh Pak Sultan. Kenapa kok betul utuh? Saya rada-rada ingin tahu. Lah coba setiap bulan itu wanita itu kan dikasih prei sholat. Oh iya ya. Jadi dia nggak utuh. Dicoba Allah dengan kesakitan begitu, tapi juga diberi free untuk tidak sholat. Tapi Bapak Ibu sekalian, otaknya wanita itu lebih lengkap ketimbang otak laki-laki. Jadi kalau wanita itu bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu, sambil gendong babynya, sambil mimii, sambil masak, kakinya sambil garuk-garuk, sambil telepon, dan teleponnya nyinyir soal orang lain. Laki-laki kalau sedang lihat HP-nya, dipanggil berkali-kali tidak nyaut, ya memang nggak bisa fokus kayak wanita begitu. Hanya satu saja yang dilihat. Jadi kata Bu Aisyah Dahlan, kalau laki-laki sedang membaca atau nonton TV, apalagi yang ditonton itu adalah drakor atau dracin, gitu. Nah, sudah kupingnya ini sudah nggak bisa fokus lagi. Diteriakin dari luar pun juga akan kelihatan. Nah itulah. Jadi kita itu memang kula syai'in majia itu setiap sesuatu itu punya apa? Punya kelebihan. Laki-laki punya kelebihan, wanita itu punya kelebihan. Tapi kalau dibanding-bandingkan,
wanita dengan laki-laki itu banyak kelebihannya wanita ketimbang laki-laki. Kalau wanita itu kalau ngomong bisa panjang begitu kan. Kalau laki-laki itu kalau ngomong cekak aus begitu, nggak suka dengan omongan yang panjang itu. Nah, mengapa memaafkan itu sulit? Karena merasa ada tidak adil. Siapapun itu kan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Gus Dur itu pelabirang sama Yeni Wahid, Muhaimin itu meskipun punya salah kayak apa, maafkan. Tapi satu, jangan dilupakan. Nah, kadang-kadang omongnya Gus Dur itu ada apa? Ada logiknya. Saya pernah diceritani seorang guru, Rasulullah itu melihat wasi, tahu wasi? Wasi yang menombak sinten? Hamzah, paman Nabi yang disewa oleh Hindun. Karena Hamzah itu terbunuh dalam perang Badar. Nggih. Perang Badar. Uhud. Karena Hamzah itu bisa membunuh suami Hindun itu siapa? Kan dasar suaminya Hindun di perang Badar. Hindun ini kepingin membalas dendam supaya Hamzah terbunuh, maka menyewalah wasi itu. Wasi itu ahli melempar tombak. Kalau sekarang tidak ada tombak, ada lempar lembing mungkin. Nah, wasi tugasmu perang nanti dengan kaum muslimin, kamu hanya membidik Hamzah, jangan yang lain. Bidiklah Hamzah, kenakan sampai Hamzah itu mati. Nah, betul kan? Akhirnya Hamzah dibidik oleh wasi, kena tombak, mati, dan diseret Hamzah itu, dirobek dadanya sampai ke perutnya oleh Hindun, diambil apanya? Hatinya, jantungnya, nopo hatinya itu kan mungkin yang meriwayatkan tidak bisa melihat dari dekat kan, ya melihat dari jauh kan. Karena perang berkecamuk, umat Islam itu dalam tempo itu kalah karena yang memanah dari Uhud yang dataran, bukan Uhud yang tinggi, itu dataran pendek. Alhamdulillah kemarin saya 2 minggu 15 hari dari sana pada Idul Fitri. Kalau Pak Sinten tadi tadi sholat id di sana, saya baca id ke sana. Dan Arab itu pinter, tempat untuk memanah itu sekarang yang masuk naik ke atas harus bayar. Sekarang apapun bisa jadi duit di Arab itu. Nah, wasi itulah yang membunuh Hamzah. Dan Rasulullah tentu melihat kelakuannya Hindun yang kayak hewan begitu itu kan dalam hatinya Nabi itu kan apa kira-kira? Ya marah, ya sudahlah. Kalau mungkin Hamzah itu mati begitu saja, Bapak Ibu sekalian, mungkin Nabi itu ikhlas. Tapi ketika dibelah dadanya dan dimakan apa hati apa jantungnya oleh Hindun itu, Nabi itu mungkin shock begitu kan. Dan alhamdulillah wasi ini masuk Islam. Wasi itu masuk Islam. Tetapi ketika Nabi kumpul dengan para sahabat, wasi ini ngerasek mendekati Nabi. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Wasi, tolong ojo ijek-ijek ambek aku begini. Mengingatkan apa? Mengingatkan kamu ketika melempar itu. Jadi Nabi itu tetap ana basarum mislukum. Aku juga manusia seperti kalian begitu.
Apa Nabi nggak memaafkan masih? Wah, tentu sudah memaafkan wong Nabi. Gitu. Tapi Nabi apa tidak lupa, apa di bawah sadarnya Nabi itu paman yang mendidiknya, yang melindunginya, yang menjadi payungnya umat Islam ketika susah itu begitu mati menggenaskan. Dan kemarin Ustadz Solihin yang dari Palembang bukan Lamongan, dari Palembang, lulusan Universitas Madinah University, yang insya Allah dari PCIM Saudi, mengatakan bahwa pernah banjir di sekitaran Uhud, Hamzah ini masih utuh, padahal sudah 1600-an tahun gitu. Masih utuh dan kelihatan darah segarnya itu. Subhanallah. Jadi betul-betul napa niku di ayat wala taqulu lima yuqtalu fisabilillahi amwat bal ahya. Ahya itu apa? Ahya di pikiran kita, apa ahya gaib seperti itu, apa ahya di sisi Allah di sana. Itulah yang namanya mati syahid itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau mati sangit beda lagi itu. Nah, memaafkan itu memang susah, tapi apapun kita jangan ada beban di pundak kita mau menghadap pada Allah. Bagaimana mungkin kita mau menghadap Allah itu masih ada beban, kita masih belum mampu memaafkan kepada saudara-saudara kita yang menyakiti kita, terutama ibu-ibu dengan mantan-mantan itu. Gitu. Bapak Ibu sekalian, saya ini kan protolan Gontor. Kalau dulu saya diundang ke Gontor itu rasanya kaki saya ini apa kaki saya? Kaki saya ini rasanya nggak mau saya menginjak di Gontor lagi itu. Ada rasa tidak nyaman saya itu. Jadi makanya kalau nggak terpaksa dulu karena mewakili partai begitu, karena tidak ada alumni Gontor yang di partai saya. Nggak usah saya sebut apa partai saya dulu. Nah, maka saya terpaksa ke sana. Ketika Pak Habibie dengan Ijmi saja, saya juga sebentar, setelah itu saya pergi. Di saat subuh itulah saya sholat dengan nyonya saya Aloyarhamba yang sudah meninggal itu. Terus ketika saya berdoa itu air mata saya mengalir. Nyonya itu tanya, "Mas, ada apa kok air mata mengalir?" Iya, aku ingat temanku dulu di Gontor, anak dari Batak, yang Batak itu kan nggak putih-putih kan, hitam begitu, rambutnya wis jegrak, hitam, pendek, besar. Ketika saya diminta, "Ton, ambilkan penghapus, kamu hapus papan itu." Loh, hari ini kan bukan aku yang tulis, bukan saya yang yang tugas piket. Oh, anak ini langsung naik meja di atas saya, mengkerik terus bilang, "Tak bunuh kamu, Ton," begitu. Saya rodok kecil, gede. Nah, nggak mungkin kan saya begitu itu. Wah, alhamdulillah ada Abdul Karim, ketua kelas yang tinggi itu, lantas berdiri, "Kalau kamu tidak turun, ganti kamu, tak bunuh kamu." Rupanya dia takut sama Karim. Terus dia turun. Saya ingat dia, ya Allah, kemana ya anak itu ya? Jangan-jangan sudah meninggal. Biasanya arek rodok ngotong-ngotong itu kan cepet mati toh. Bapak Ibu coba, ada teman-teman kita sing rodok begitu-begitu itu kan mati. Saya tuh ditanya sama murid saya, "Loh Pak Sultan, ini Bapak kok
kelihatan kayak teman kita lagi. Mana teman-temanmu yang begitu? Sudah mati semua Pak, yang ini mati Pak, yang ini mati Pak, yang ini mati. Oh, arek-arek wanjene mursal kabeh gitu kan. Jadinya rata-rata begitu itu memang gampang cepet mati biasanya. Saya punya teman yang dulu sering jotosi, sing urakan begitu. Nang dico, oh mati Pak Sultan, dek Pak Sultan jadi ini begitu kan. Nek sing alim-alim kayak begini-begini ini rada angel mati ini begini ini. Nah itulah saya, karena apa? Di WA grup itu nggak ada namanya dia. Saya akan nemu WA grup marhala saya, satu kelas 40 orang itu nemu 2 orang, dua-duanya sudah stroke ini juga. Ya Allah re Abdul Karim yang ketua tadi ton, aku sekarang udah stroke ton, jadi ya Allah re gitu kan. Terus satunya Mahmurudin juga stroke lagi. Saya maafkan ya Allah dia, dan saya minta maaf lah apa sebian aku gelem menjukuk napa penghapus tadi amal baik saya sih begitu kan. Terus jadi ini saya jadinya dia, mungkin saja jadi gitu kan. Karim juga ketakutan dia mungkin, terus cepat mati itu mungkin gitu. Nah, saya maafkan, setelah itu saya maafkan dia ya Allah, kalau dia salah sampaikan maaf saya ya Allah begitu. Nah setelah itu saya kan gantar sudah biasa. Nah bapak-bapak sekalian, maka yang guru-guru ini terutama yang punya pondok-pondok itu, kalau sudah akhir sana, anak-anak itu harus clear satu persatu. Kamu dengan itu ada masalah enggak? Kamu masih punya masalah dengan siapa? Ayo saling memaafkan, rangkul-rangkulan lah, begitu kan. Kalau buatan Bapak Ibu sekalian, bahwa sadar kita itu masih luar biasa menyimpan itu. Prof. Asif, profesor psikolog dari UGM, pernah dicurhati seorang kiai besar di istana. Kalau saya nyebut Bapak-Bapak Ibu pasti tahu. Ustadz, oh ya, Ustadz kenapa kakinya? Nggak tahu Prof, kaki saya ini lumpuh, padahal di foto, di MRI nggak ditemukan apa-apa, di setrum ya gak apa-apa, tapi nggak bisa buat jalan. Wong ini psikolog. Prof, coba Ustadz sampean gambar pohon besar, pohon yang berkayu, ya duren boleh, ya mangga boleh, asal jangan yang perdu-perdu atau palem-paleman. Taleman itu ya kelapa, ya apa namanya, aren dan lain sebagainya. Terus gambar orang, gambar rumah, ada pohon, ada orangnya. Dilihat sama profesor, oh jenengan ini kiai masih punya masalah belum terselesaikan. Nah, loh jenengan kok tahu katanya gitu. Pun saya menyelesaikan, insya Allah waras. Betul, saya memang masih punya masalah dengan sepupu saya ini, yang sampai hari ini belum saya selesaikan. Bon, Bapak Ibu masih punya masalah boten dengan yang lain? Eling-elingnya kajengi film itu loh. Ya Allah, saya masih punya masalah saya. Oh, saya masih diutang terus besok nyaur ya. Masih gimana itu? Kalau itu harus ngomong. Lho Pak Sultan kalau ngomong tetep deh, ya apa mana aku gak sing gawe bayar. Ya dirondenyakan, nggak bisa Bapak Ibu sekalian, nggak bisa. Kalau ada teman saya masalah itu biarkan saja Pak Sultan, toh nanti akan selesai dengan sendiri. Oh nggak bisa, gitu. Wong Pak Taufik itu nih merangkat no mayit, Bapak Ibu ada yang punya masalah dengan si mayit ini, silakan nanti berhubungan dengan keluarga, begitu kan? Nah, nggak bisa Bapak Ibu sekalian memaafkan. Lah bagaimana Pak Sultan kalau kami punya orang-orang yang sudah mati, yang seperti saya tadi itu, ya Allah, dia punya dia punya kesalahan pada saya maafkan. Saya masih punya kesalahan pada dia, terus maafnya, ya Allah sampaikan maaf saya.
Kalau dia masih punya keluarga, ya aku dulu punya kesalahan dengan ayahmu atau ibumu atau tantemu, aku minta maaf, begitu kan. Harus diselesaikan Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa tidak. Karena itu akan mengotori bawah sadar kita. Akan mengotori bawah sadar kita. Nah. Luka tadi itu, jangan lantas kalau ada orang lain salah kepada kita, lantas kita udal-udal dalam rangka mencari simpati atau mencari pembenaran atau membentuk opini. Kalau kita ingin clear, bisa menghadap Allah dengan wajah yang ceria, ya masalah kita harus kita selesaikan. Harus kita selesaikan, nggak bisa tidak, Bapak Ibu sekalian. Nah. Ada konsep Jawa itu nerimo dimanipulasi. Ya wis gak apa-apa aku nerimo kok aku masih disakiti gitu kan. Ya nggak bisa. Gitu. Ya nggak bisa. Nerimo tapi dalam kesengsaraan. Kepeksa nerimonya itu. Ada yang sanepo atau rasan-rasannya itu wong sudah dibantu kok dia lupa diri. Ya kita nggak ikhlas, ya sudahlah ikhlaskan saja. Ya Allah sudahlah saya bantu itu ikhlas kok, nggak apa-apa lah dia mau balas mau baik atau tidak. Karena supaya tidak jadi angan-angan kita. Saya nggak akan membalas, biar saja Allah yang membalas. Itu berat Bapak Ibu sekalian, itu berat, ngomongnya gampang. Habis gak apa-apa aku Bapak cek pangeran sesuk sing balas. Itu nggak memaafkan itu. Kan pernah kan ada orang ketika di yaumul qiyamah itu, ya Allah, dia masih punya tanggungan kepada saya. Ini termasuk yang nggak bisa maafkan tadi itu. Loh, dia itu loh sudah nggak punya apa-apa kata Allah. Sudah habis dia itu. Pahala-pahalanya dia untuk nyaur ke sana kemarin dah habis itu. Mungkin orang ini ya rada memel kayaknya nggih. Sehingga pahala-pahalanya dia habis juga. Tapi Allah itu karena Maha Kasih, terus ditunjukkan di depannya orang yang nagih tadi itu. Loh, ya Allah di sana kok ada istana yang luar biasa itu. Kok dibandingkan istana yang lain masih bagus itu? Ya itulah istana orang yang mau apa? Mau memaafkan itu. Lah ini yang waras. Kalau yang tidak mau minta maaf itu kan orang yang nggak waras. Yang mestinya orang yang mau memaafkan itu kan yang waras. Itu untuk yang orang yang mau memaafkan. Jadi kalau saya memaafkan dia, ya dengan sendirinya. Baiklah ya Allah kalau gitu jasa maafkan. Maka saudaramu itu ajaknya aja masuk kata Allah. Sebagai balasannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir loro hati kok diingu. Napa loro hati kok diingu? Nah Bapak Ibu sekalian, sakit hati itu seperti hati kita kemasukan duri. Lah duri itu kalau dibiarkan terus menerus nayang napa mboten lama kelamaan. Nah nayang, kalau nayang itu terus nopo? Jadi gudiken apa jadi tumor apa jadi kanker itu. Nah jadi tetanus itu. Menyakitkan itu. Gitu. Itulah Bapak Ibu sekalian.
sama nih dengan tadi itu. Sampai Fruitleston ini membuat penelitian, bukunya Forgive for Good. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada pelatihan forgiveness itu 2,5 hari, bayarnya dulu 2,5 juta itu, laris. Loh kok laris Pak Tun? Ya memang dicari orang-orang yang ingin mencari surga. Kalau orang-orang nggak mencari surga, lalu pemelok-melok pelatihan forgiveness cetek bengek itu kan. Tapi memelihara celurit di dalam dadanya tadi itu. Sama kata Fred ini, memaafkan bukan melupakan, memaafkan bukan membenarkan, memaafkan melepaskan kebencian itu. Bagaimana mungkin kita akan menghadap Allah tapi masih ada di benak kita benih-benih apa? Kemarahan, kebencian itu, dendam itu. Gitu. Kalau anak kita dinamakan Abdul Ghafur, Abdul itu apa artinya Bu? Hamba Ghafur, pemaaf. Abdul Ghafar sama saja kan? Hamba yang pemaaf. Pernah membaca di WAG yang pernah viral, ada Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang terlunta-lunta itu kan. Saya cerita singkat saja, yang pernah mendengar jangan merasa sudah pernah Pak Sultan. Ini yang saya cerita pada yang belum mendengar. Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu biasanya disebut sebagai madhabnya apa nih Bu? Hambali, madhab Hambali. Pendirinya itu Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad ini seorang ulama muktabar, ulama besar. Dia itu nggak tahu, kakinya itu kepingin melangkah saja kemana, nggak ada arah tujuannya. Orang sudah sepuh dia, jalan terus nggak ada arah tujuannya. Terus akhirnya terdampar di masjid suci ini, kira-kira sholat isya, karena dia sudah berjalan sejak pagi, payah, kepingin ngeleset. Sudah habis waktu saya. Oke, ada pengumuman. Oke, monggo. Mohon izin untuk para jamaah, pemilik mobil W1708BR untuk sedianya sedikit digeser karena ada tuan rumah yang mau keluar. Jadi warna green, kayaknya warna green. Jadi W1708BR. Mobilnya ini tidak disebutkan sampun. Oke. Matur suwun. Matur suwun Pak. Ngapunten. Nggak usah dipindah Pak, digeser sedikit. Nah, Imam Ahmad itu kepingin ngeleset karena sudah tua, tadi mulai seharian berjalan ngeleset di masjid ini. Sama marbotnya, Pak, gak boleh tidur di masjid, Bapak keluar gitu. Kalau di masjid kita enggak gitu, insya Allah di masjid takwa ini. Di emperan diusir lagi dia, Pak, nggak boleh di emperan, masjid ini mau pagarnya dikunci. Dasar masjid belum ikut AM3 itu kan. Karena masjid ikut AM3 harus buka 30 jam melebihi 24 jam gitu. Nah, masjid ini adalah rumah Allah, dan siapapun yang kepingin tidur di masjid silakan kalau musafir, tapi yang punya rumah ya disuruh pulang. Ngapain terus tidur di masjid yang punya rumah? Imam Ahmad ini lantas, ya Allah, apa sih yang terjadi pada diri saya ini? Saya terus malam-malam begini nih, sudah jam 7 lebih, jam 8 keliling lagi beliau itu.
Terus lantas ada toko yang sedang buka, mampir di situ. Disapa sama yang di toko itu, loh bapak ini mau kemana? Nggak tahu mas, aku ini kok menuruti langkahku ini kedulo-dulo mas. Tadi di masjid kepingin ngeleset, kepingin malam ini saya bisa ngasuh sebentar. Saya nggak belum, bapak silakan di sini, di dalam juga ada dipan. Silakan bapak istirahat gitu kan. Sampai ini lagi apa? Oh kami ini sedang, kalau malam begini ini sedang membuat roti pak. Jadi malam membuat roti, pagi kami menjual. Dikasih roti beliau, dimakan dengan lahapnya. Silakan kalau bapak mau istirahat, saya tak kerja. Nah sambil kerja orang ini sambil membaca apa? Istighfar, astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lah ini ulama besar tertegun. Hari ini kok rada mekitik ya. Nyambel gawe kok mulutnya berbusa-busa sambil beristighfar begitu kan. Kayak ibu-ibu Aisyah cabang manyar iki ketok. Sambil istighfar terus menerus begitu kan. Terus tanya, bro, kami itu kan kerja tuh ya sambil baca istighfar gitu. Oh nggih pak, saya sudah lama. Oh sudah lama, sudah tahunan saya. Terus apa yang kamu dapat? Wah alhamdulillah bapak, saya ini setiap keinginan saya itu dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Cuma satu saya yang belum dikabulkan itu pak. Apa? Saya minta ingin ketemu dengan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Mas, yo iku doamu aku terus terlunta-lunta ini. Loh bapak sama, yo aku sih buat doamu iku. Aku ini Ahmad Ibnu Hanbal dirangkul, ditangisi pun wis gak sedang istighfar mati pun. Wis mari istighfar. Jadi kamu yang selalu beristighfar minta Allah supaya ketemu aku, terus aku digerakkan oleh pasukan Tuhan itu terlunta-lunta, akhirnya aku mendatangi dirimu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu beristighfar itu kita ini mohon boleh sebentar. Waktu kita tinggal berapa menit Pak MC? Masih 2 jam lagi. Punta karena saya nanti ini nanti terakhir ini kesalahan DKI ayat ini. Nah mestinya agak tinggi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ini di Ali Imran 133. Ada lagi di Al-Hadid berapa tadi sebentar. Di Al-Hadid surat 57 ayat 21 bunyinya mboten wasari'u tapi sabikun itu sabikun al-awwalun, sabikun itu pelopor atau pendahulu. Sabikun ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ardis samawati wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasul. Hampir sama isinya. Jadi kenapa kita itu harus cepat-cepat beristighfar kepada Allah? Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Ghafur, itu apa? Supaya kita ini kan diampunkan oleh Allah.
kesalahan-kesalahan kita. Tetapi kalau nama kita itu Abdul Ghafur atau tidaklah Sultan lah yang selalu minta maaf pada Allah, jadi kita yang selalu minta maaf pada Allah, minta ampunan itu, menjiwailah kita ini menjadi hamba yang pemaaf. Jangan ya Allah ampunkan saya. Ada saudara kita minta maaf, dia tetap nggak saya maafkan Allah. Betul, nyambung itu namanya. Wong kita itu selalu minta ampun supaya diampunkan. Ya Ghafar, ya Ghafur, ya Ghafar, ya Ghafur, supaya kita ini juga menjadi hamba pengampun, pemaaf. Jadi nggak ada dalam kamus Islam itu, meskipun Nabi itu seperti itu. Kemarin saya sempat ke Taif. Bapak Ibu tahu ceritanya Taif kan? Taif itu kan Nabi ketika berdakwah, Nabi dilempari habis-habisan sampai Nabi itu berdarah-darah di sana di Taif itu. Kenapa Nabi kok ke Taif? Karena di Taif itu banyak keluarga Nabi. Anggapan pikiran Rasulullah, wong aku berdakwah ke keluargaku dewi mesti lebih mudah. Nyatanya tidak, malah dibalas dengan lemparan batu itu. Gitu. Jibril melihat Nabi terluka seperti itu, wah, wong Jibril itu kan malaikat itu kan tidak punya syahwat, marah kan. Tapi melihat Nabi begitu tuh ndak mentala yang namanya Jibril itu. Muhammad, kau berdoa sama Allah, minta Uhud yang besar itu aku ambil, tak timpakan kepada orang-orang Taif ini. Sampai Jibril itu ngajari Muhammad untuk membinasakan orang-orang Taif. Kenapa jawabnya Nabi? Janganlah Jibril, alomahdi qaumin fa innahum la ya'lamun, alomahdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Janganlah Jibril, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengerti. Semoga Allah membuka hati mereka. Seperti itulah Bapak sekalian. Andaikan Taif itu langsung ya wis Bril garapen dibrekno Uhud itu ya ceritanya selesai. Bahkan kapan hari itu Pak Muhajir Effendi bilang mudah-mudahan tahun haji ini nanti kepulangan haji itu sedikit agak lebih cepat, karena baik di Jeddah maupun di Medina itu kepulangan itu cuma 27 flight, jadi 27 penerbangan. Kalau nanti bandara Taif itu bisa dimaafkan, ditambah 7 lagi atau 9 lagi, sehingga bisa 30-an lebih begitu. Jadi terbatas memang. Kenapa sih hajian kok sampai 40 hari di sana itu? Kok tidak dipercepat? Sarananya tidak memungkinkan. Nggak tahu nek Iran tetap kepengin ngamuk mana, ya tambah nanti dikurangi lagi, nggak boleh nanti di mana di Saudi Arabia itu. Dan Bapak Ibu, di Taif itu udaranya dingin kayak di Batu, luar biasa, dan naiknya itu luar biasa bagus. Kemarin saya ke sana lihat pembuatan parfum dari mawar, karena mawar merah itu luar biasa di sana, bisa hidup subur. Dan di sana juga ada delimanya nggak segini loh. Kepalanya putra-putra ibu yang baru merocok itu. Satu harganya berapa kemarin saya beli itu? 25 real apa 30 real ya?
30 real kali 4,5, hampir 150.000 satu itu delimo. Delimo nopo niku Pak Sultan, dimakan orang dua nggak habis itu Bu. Dulu memang saya ketika beberapa tahun yang lalu saya ke teman yang pegawai Sabko itu dikasih delimo. Delimo dari mana Mas kok besar? Dari Thaif Pak Sultan. Kemarin kami ke sana bisa melihat dari Thaif itu. Nah, itulah yang bisa kita lihat bahwa memaafkan itu penting dalam kehidupan kita. Memaafkan itu penting. Jadi jangan lama-lama kalau ya umpama saya marah begitu aja, cepet-cepet saya tersenyum. Jadi kalau obatnya orang marah itu supaya memaafkan, satu, tersenyum. Coba Bapak Ibu tersenyum kira-kira 272 2 senti ke kanan kemari, terus giginya ketok itu. Apa mana nih giginya rolas ketok kabeh Pak Sabrol, kayak gitu dia. Nah, giginya jangan banyak-banyak, 7 aja itu sudah memenuhi kita untuk apa? Untuk bisa memaafkan itu. Jadi kalau kita sudah tersenyum, insya Allah sudah clear itu masalah-masalah kita semua itu kan ye. Forgiveness itu bisa mengurangi stres, menurunkan tekanan darah, meningkatkan kesehatan mental. Dulu ada cerita seorang jenderal datang ke dokter temannya Pak Absor, dikasih obat penurunan darah tingginya itu gak mari-mari. Macamnya banyak ya Pak Absor itu ya, dari mulai yang rendah sampai yang tinggi, gak selesai-selesai. 2 minggu sampai 1 bulan, dokternya bingung, wis tak kei obatnya orang kampung, sampai deplok bawang putih, daun apa? Daun ceri apa daun ini apa? Ini lho napa sing kuwecut iki lho, muris. Daun muris, terus apa lagi? Merica apa ketumbar? 2 minggu, 3 minggu enggak turun-turun. Akhirnya kita coba jenderal sampai latihan sehari itu sampai senyum tadi 2 senti kanan kiri, 7 gigi sampean, kira-kira 12 sampai 20 kali tiap hari. Tapi jangan sebentar, ya paling enggak itu beberapa detik begitu kan, sambil baca koran begitu kan. Kata ajudannya bapak itu rada gendeng barek, kok ketok guyu-guyu dhewe terus begitu. Nah itu akhirnya mulai menurun dan menurun seperti itu. Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi marilah kejiwaan kita mulai kita kata, mudahlah kita tersenyum dan mudahlah kita memaafkan. Dan ketiga, ojo gampang gawe perkara. Napa nih gampang gawe perkara itu? Terutama perkara ambek ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tidak ingin suaranya ibu itu panjang begitu, dicatat ibu nanti Bu. Cukup sekian dulu. Mari kita berdoa bersama. Saya yang membaca doa, Bapak Ibu cukup mengamini di bibir saja. Cukup mengamini di bibir saja supaya tidak sahur manu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunkanlah kami yang hadir di pengajian 2 bulanan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Manyar ini ya Allah. Ampunkanlah kami, ampunkanlah keluarga besar kami ya Allah. Ayah bunda kami baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal ya Allah. Ampunkanlah guru-guru kami ya Allah yang berjasa pada kehidupan kami ya Allah. Ampunkanlah orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kami, yang ikut membimbing kami ya Allah. Ampunkanlah
para pemimpin-pemimpin kami, para pejuang-pejuang bangsa ini, para pejuang-pejuang agama ini, para tokoh-tokoh Muhammadiyah yang telah membesarkan Muhammadiyah sampai kini, ya Allah. Ampunkanlah orang-orang baik, orang-orang suci, para nabi, ya Allah. Ya Allah, anugerahlah kekuatan lahir dan batin, sehat jasmani dan rohani kami, Rob, agar kehidupan kami ini bisa kami pakai untuk berjihad fisabilillah, ya Allah, terutama untuk membangun dan membesarkan Muhammadiyah ini, ya Allah. Anugerahlah kami kekuatan lahir dan batin, keikhlasan yang prima, ya Allah, kesadaran beragama yang mulia, ya Allah, iman dan takwa yang terus bertambah, ya Allah, sehingga hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ya Allah, kehidupan beragama kami makin hari makin baik, ibadah kami makin membaik, ya Allah, amal soleh kami makin membaik, ya Allah. Ya Allah, anugerahlah kami rezeki yang halalan thayyibah, rezeki yang mensejahterakan keluarga kami, ya Allah, dan kami mampu menyisihkan sebagian, ya Allah, untuk fisabilillah, terutama juga untuk Muhammadiyah kami, ya Allah. Ya Allah, anugerahlah kami pasangan, anak-anak yang elok dipandang, yang menjadi keluarga besar kami, keluarga samara, ya Allah, sakinah mawaddah warahmah fid dunya ilal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana asrif anna adaba jahannam inna adaba kana ghurama. Allahumma afriq alaina sabran wasabbit aqdamana fangsurna alal qawmil kafirin fangsurna qawmid dhalimin fangsurna qawmid jahilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li suyukhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina ahya' min amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.